Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah organisasi dakwah pasti memiliki visi yang besar, ingin membimbing umat agar semakin dekat dengan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, tanpa sebuah manajemen yang baik, maka program dakwah bisa berantakan. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita memastikan bahwa pesan Islam akan sampai kepada masyarakat dengan efektif, teratur, dan berdampak? Inilah yang akan kita bahas di mata kuliah Ilmu Manajemen Dakwah. Ananda mahasiswa sekalian, selamat datang di mata kuliah Ilmu Manajemen Dakwah di semester kedua. Mata kuliah ini menjadi peta jalan yang mampu memandu Ananda semuanya, sehingga nanti tidak hanya sekedar paham teori, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan bermasyarakat. Di kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa hal seperti pengertian perencanaan dakwah, pentingnya perencanaan dakwah, langkah-langkah perencanaan dakwah, serta cara membuat perencanaan dakwah yang efektif. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari apa itu dakwah, apa itu manajemen dakwah, unsur-unsurnya, dan kita juga sudah mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan manajemen dakwah. Apakah ada yang masih ingat? Dakwah bukan sekedar ceramah, tetapi sebuah aktivitas yang strategis. Samsudin di tahun 2018 mengatakan bahwa manajemen dakwah adalah upaya yang sistematis untuk mengelola sumber daya dakwah agar pesan Islam dapat disampaikan sesuai dengan kebutuhan umat. Kemudian Al-Qardawi di tahun 1994 mengatakan bahwa dakwah harus diatur dengan strategi yang tepat agar tidak berhenti pada hanya sekedar retorika, tetapi benar-benar mampu mengubah perilaku umat. Oleh sebab itu, aktivitas dakwah harus penuh dengan perencanaan. Yang pertama, agar dakwah itu lebih efektif. Yang kedua, agar dakwah itu lebih efisien, sehingga tidak membuang-buang tenaga, tidak membuang waktu, dan tidak membuang dana yang sia-sia. Yang ketiga, agar dakwah tetap lebih profesional. Dakwah bukan sekadar kegiatan seremonial belaka, tetapi sebuah sistem kerja yang teratur dan dapat diukur. Yang keempat, agar lahir pemimpin dakwah. Mahasiswa seperti Ananda semua diharapkan nantinya menjadi seorang organisatoris, bukan hanya seorang penceramah saja. Dengan kata lain, kuliah ini akan membekali kalian agar tidak hanya mampu berbicara di depan publik, tapi juga mengelola organisasi, membuat program, dan juga memimpin tim di dalam kegiatan dakwah. Bagian kelima, prinsip-prinsip manajemen dalam Islam. Di dalam agama Islam, manajemen bukanlah hal yang baru. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang manajer yang ulung. Beliau memimpin strategi perang, mengelola masyarakat Madinah, dan membangun masjid hingga mengirim utusan ke luar negeri. Dari situ ada beberapa prinsip manajemen Islami yang relevan dalam dakwah yang dapat kita pelajari. Nah, dari penjelasan-penjelasan saya tadi, apakah Ananda semuanya sudah dapat menyimpulkan apa itu perencanaan dakwah? Ananda sekalian, manajemen dakwah adalah proses menyusun atau proses menentukan. Apa yang disusun dan apa yang ditentukan? Yang disusun dan yang ditentukan adalah tujuan dakwah, metode dakwah, materi dakwah, sasaran dakwah, serta waktu dan tempat pelaksanaan dakwah. Dengan catatan bahwa perencanaan ini dilakukan sebelum kegiatan dakwah dilakukan. Harapannya, perencanaan dakwah ini akan menjadi pedoman agar kegiatan dakwah berjalan secara terarah dan mencapai tujuan yang diinginkan. Sama seperti organisasi modern lainnya, bahwa dakwah juga memerlukan perencanaan dan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Adapun pentingnya perencanaan dakwah adalah yang pertama, memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan dakwah. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dakwah agar pesan lebih mudah diterima oleh mad'u. Dan yang ketiga, mengurangi kesalahan dan hambatan selama proses dakwah berlangsung. Kemudian yang ketiga selanjutnya ya, kita akan membahas mengenai langkah-langkah perencanaan dakwah. Yang pertama, langkah-langkahnya adalah menentukan tujuan dakwah. Yang kedua, menentukan sasaran dakwah, menentukan materi dakwah. Terus yang keempat, menentukan metode dakwah, menentukan media dakwah, dan menentukan waktu serta tempat pelaksanaan dakwah.
Selanjutnya, saya akan menyampaikan cara membuat perencanaan dakwah yang efektif. Yang pertama, tentunya menyesuaikan dengan kebutuhan mad'u. Artinya, materi dakwah harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Yang kedua, menentukan tujuan yang jelas dan realistis. Artinya, setiap tujuan dakwah itu harus dapat dicapai dan terukur. Yang ketiga, menggunakan metode yang menarik, seperti memanfaatkan teknologi. Harapannya dengan memanfaatkan teknologi atau menggunakan media digital, maka jangkauan sasaran dakwah akan lebih banyak. Yang terakhir, kesimpulan dari yang saya paparkan tadi adalah bahwa perencanaan itu penting. Seperti yang disampaikan oleh Benjamin Franklin, if you fail to plan, you are planning to fail. Kalau kamu gagal untuk merencanakan, maka kamu sedang merencanakan kegagalan. Jadi dakwah itu bukan hanya sekadar berbicara, tapi bagaimana bisa mengatur, merancang, dan memastikan pesan Islam agar sampai kepada umat atau masyarakat. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.